Halo teman-teman, di sini Liza mau buat video tentang fungsi, operator, dan matriks dalam bahasa R di RStudio. Nah, pertama kita buka dulu RStudio-nya, lalu kita buat data baru ya. Setelah kita buat data, sekarang kita pakai fungsi untuk melihat data yang paling besar dalam data yang sudah kita buat tadi dengan fungsi max. Nah, lalu kita ingin melihat data yang terendahnya, kita pakai fungsi min. Selanjutnya kita mau mencari nilai dari akar pangkat 2. Di sini kita bisa menggunakan fungsi dari sqrt. Misalnya kita ingin mencari akar pangkat 2 dari 200. Hasilnya 14, sekian ya. Sekarang coba kita cari hasil dari akar pangkat 2 dari 36. Nah, hasilnya adalah 6. Selanjutnya kita mau memanggil data ya. Di sini kita pakai fungsi sort. Kita panggil datanya dari 1 sampai 5. Di sini kita juga bisa memakai fungsi dari rep. Kita panggil datanya dari 2 sampai 10. Kita juga bisa panggil dari kebalikannya ya, dari 20 sampai 2. Nah, di fungsi rep ini kita juga bisa untuk mengulangi panggilan kita untuk beberapa kali. Misalnya kita mau panggil 1 sampai 5 diulangi sampai 3 kali. Di sini kita ingin membuat fungsi untuk melakukan perulangan kelipatan. Nah, di sini kita memanggil kelipatan 2 dari 1 sampai 20. Dari angka 1 sampai 20 kita ingin memanggil cuman hanya kelipatan 2. Kita tulis rect from 1
itu sama dengan 20 by 2. Selanjutnya di sini kita akan membuat tabel. Di sini kita mau membuat fungsi untuk menambahkan data pada tabel. Kita hanya menggunakan fungsi data dalam kurung peta ya. Mau kita tambahkan pada indeks ke-6, nilainya 8. Nah, di sebelah kanan kita udah tertambah ya. Di environment-nya data ke indeks 6 ada 8. Lalu kita akan membuat fungsi untuk melihat entitas yang berbeda. Pertama dengan fungsi faktor, kita tulis data di sini. Kita mau buat data baru ya dengan nama name. Lalu kita akan menggunakan fungsi untuk melihat entitas yang berbeda, itu faktor. Kita tulis name. Lalu kita akan menuliskan fungsi untuk melihat data dalam bentuk diagram. Jika yang tadi kita lihat dalam bentuk diagram batang, sekarang kita akan lihat datanya dalam bentuk diagram baris. Selanjutnya,
kita akan masuk ke dalam perbandingan logika. Di sini kita buat data baru dengan huruf N sama dengan 24. Sekarang kita lihat perbandingan logikanya. Hanya ada dua, true dan false. Selanjutnya kita masuk ke dalam pembahasan matriks. Di sini kita akan membuat matriks dengan data yang sudah ada. Tulis saja matriks dalam kurung data yang sudah kita buat tadi. Nah, sekarang kita akan buat matriks dalam bentuk 2 baris dan 2 kolom. Kita tinggal menuliskan matriks dalam kurung data, n row sama dengan 2, n col sama dengan 2. Di sini kita akan menuliskan fungsi untuk memanggil data yang ada di dalam matriks. Sekian dulu videonya teman-teman, semoga membantu.